Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Izatumila dari PSIK 8B. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang gambaran pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Rejosari. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya fungsi tubuh yang lebih kompleks sehingga anak memiliki kemampuan motorik halus, motorik kasar, berbicara, sosial, dan kemandirian. Dan selanjutnya, pertumbuhan anak-anak di negara berkembang, salah satunya di Indonesia, ternyata masih terbelakang dibandingkan anak-anak di negara maju. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang selanjutnya, resiko gangguan tumbuh kembang anak yaitu gangguan bicara, cerebral palsy, postur tubuh yang tidak proporsif, stunting. Selanjutnya, di Indonesia, data prevalensi dari tahun 2016, stunting 36,4%, sedangkan wasting 13,5% dan overweight 11,5%. Data di Jawa Tengah pada tahun 2018 menunjukkan angka underweight 17,6%, stunting 37,2% dan wasting 12,1%. Yang selanjutnya, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2019, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Rejosari, angka kejadian stunting 21,52%, underweight 22,15% dan wasting 6,91%. Yang selanjutnya, dengan kejadian tersebut, sehingga pemerintah melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat yaitu pos pelayanan terpadu atau biasa disebut dengan posyandu sebagai upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dengan penimbangan dan konsultasi kesehatan. Selanjutnya, kegiatan posyandu bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan balita secara tepat. Dengan adanya posyandu diharapkan dapat mendeteksi masalah tumbuh kembang pada anak dan balita. Tugas yang harus dilaksanakan oleh kader posyandu yaitu melakukan deteksi dini pertumbuhan berat badan balita yang ditimbang, ditindaklanjut bila menemukan gangguan pertumbuhan. Yang selanjutnya, di penelitian terdahulu Agustin 2012 dengan hasil 5 responden memiliki pengetahuan baik, 39 responden memiliki pengetahuan cukup, dan 44 responden memiliki pengetahuan kurang. Dan yang selanjutnya, hal ini sesuai dengan penelitian Dewanti tahun 2014 dengan hasil 2 responden berpengetahuan baik, 7 responden berpengetahuan cukup, dan 15 responden berpengetahuan kurang. Dan tadi pendahuluan yang saya lakukan di wilayah kerja Puskesmas Rejosari, saya mendapatkan hasil bahwa terdapat 52 titik posyandu dan 253 kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Rejosari yang berlokasi di Desa Rejosari 5 posyandu, di Kandang Mas 1 8 posyandu, di Kandang Mas 2 6 posyandu, dan di Desa Ceranggang 6 posyandu, di Desa Kemukan 2 posyandu. Yang selanjutnya, di Desa Colo ada 5 posyandu, di Desa Japan 6 posyandu, di Desa Dukuh Waringen ada 6 posyandu, di Dukuh Desa Tergol ada 5 posyandu, dan Desa Gelagah Kulon 3 posyandu. Selanjutnya, dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan sampel 15 kader posyandu, 8 posyandu berpengetahuan kurang, dan 4 berpengetahuan cukup, dan 2 berpengetahuan baik. Sehingga saya tertarik melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Rejosari. Yang selanjutnya, rumusan masalah, yaitu gambaran pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan perkembangan balita di wilayah Puskesmas Rejosari. Tujuan umum di sini yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Rejosari. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, mendeskripsikan karakteristik kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Rejosari, dan yang kedua, mendeskripsikan pengetahuan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti yaitu menambah wawasan serta keterampilan bagi peneliti serta melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan perkembangan balita. Dan yang ketiga, manfaat penelitian bagi institusi yaitu menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa Stikes Cendekia Utama Kudus dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang gambaran pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita. Dan selanjutnya, tinjauan teori yaitu meliputi balita adalah anak yang berusia di atas 1 tahun dengan perhitungan 12 bulan sampai 59 bulan. Dan yang kedua, tumbuh kembang, yaitu manifestasi yang kompleks dari pertumbuhan morfologi, biokimiawi, dan fisiologi yang terjadi sejak konsepsi hingga maturasi. Dan yang ketiga, yaitu kader posyandu, yaitu salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dan yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu pemahaman teoritis dan praktis yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Dimulai dari kader posyandu. Pelayanan kader posyandu yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, penentuan status pertumbuhan balita, imunisasi, dan konseling gizi. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu usia, pendidikan, pengalaman, informasi, dan sosial budaya lingkungan. Dan cara memperoleh pengetahuan yaitu yang pertama secara kebetulan, dan yang kedua secara otoritas, dan yang ketiga pengalaman pribadi, dan yang keempat melalui jalan pikiran, sehingga dapat menjadikan pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam kerangka teori di sini menjelaskan pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita. Hipotesis dalam penelitian ini tidak ada karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas Rejosari. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 253 responden dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 72 responden. Kriteria inklusi dan ekusi. Kriteria inklusi yaitu kader posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Rejosari, dan yang kedua mampu membaca dan menulis, dan yang ketiga mau menjadi responden. Kriteria eksklusi yaitu kader posyandu yang tidak berada di wilayah kerja Puskesmas Rejosari, dan yang kedua kader yang menolak menjadi responden. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang meliputi data primer. Data yang didapatkan dari pengisian kuesioner oleh responden dengan via daring, dan data sekunder, data yang didapatkan dari Puskesmas Rejosari dan catatan bidan desa. Dan selanjutnya ini adalah bukti pengambilan data, yaitu pengambilan data responden yang berada di wilayah Puskesmas Rejosari dan uji kualitas skripsi. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.